Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hengki Tandisipatu dengan NIM 224611140. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara belajar kecerdasan buatan dan metrik performa metode belajar AI. Nah, di sini ada cara belajar kecerdasan buatan. Cara yang pertama yaitu supervised. Supervised learning adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan data berlabel untuk melatih model agar dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data baru dengan tepat. Adapun cara kerja dari supervised learning ini yaitu dengan melatih model menggunakan data berlabel atau input dan output yang benar. Seperti contoh gambar apel berlabel apel, agar model belajar mengenali pola, lalu model diuji dengan data baru dan disempurnakan hingga prediksinya akurat, mirip guru mengkoreksi murid, untuk kemudian bisa memprediksi output data tak berlabel. Nah, cara yang kedua yaitu unsupervised. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran dalam kecerdasan buatan di mana model dilatih menggunakan data tanpa label, sehingga sistem tidak mengetahui jawaban benar sejak awal. Cara kerja dari unsupervised ini yang pertama yaitu input data tanpa label. Pada tahap awal, sistem menerima data mentah tanpa label atau tanpa jawaban yang benar. Contohnya adalah data pelanggan, gambar, atau data transaksi yang belum diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, pelatihan model AI. Data tanpa label tersebut digunakan untuk melatih model AI. Model akan menganalisis karakteristik data seperti kemiripan, jarak, atau pola tertentu. Yang ketiga, mencari pola secara mandiri. Selama proses pelatihan, model mencari pola dan hubungan di dalam data tanpa campur tangan manusia. Yang keempat, pengelompokan data atau clustering. Setelah menemukan pola, model akan mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Data yang mirip akan berada dalam satu kelompok, sedangkan data yang berbeda akan dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir. Hasil dari unsupervised learning adalah struktur atau kelompok data baru yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut, seperti segmentasi pelanggan atau deteksi anomali. Nah, cara yang ketiga yaitu reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran dalam kecerdasan buatan, di mana sebuah agen belajar dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan. Agen tersebut akan melakukan suatu tindakan atau aksi, dan kemudian menerima umpan balik berupa reward atau hadiah, atau punishment atau hukuman. Nah, cara kerja dari reinforcement learning ini yaitu yang pertama agen. Proses dimulai dari agen, yaitu sistem AI yang akan belajar mengambil keputusan. Agen bisa berupa program, robot, atau AI dalam game. Kemudian yang kedua ada aksi atau action. Agent melakukan aksi tertentu berdasarkan kondisi yang sedang dihadapi, contohnya bergerak, memilih jalan, atau mengambil keputusan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan atau environment. Aksi yang dilakukan agen akan memengaruhi lingkungan. Lingkungan ini akan merespon aksi tersebut, misalnya kondisi jalan berubah atau posisi agen berpindah. Kemudian yang keempat ada pengamatan atau observation. Setelah lingkungan merespons, agen menerima pengamatan atau informasi baru tentang keadaan lingkungan saat ini. Kemudian selanjutnya ada reward atau punishment. Lingkungan memberikan reward atau hadiah jika aksi agen benar, atau punishment, hukuman jika aksi salah. Reward ini menjadi umpan balik utama bagi agen untuk belajar. Nah, selanjutnya maksimalkan reward. Berdasarkan reward dan pengalaman sebelumnya, agen akan memperbaiki strateginya agar pada langkah berikutnya bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Kemudian yang terakhir proses berulang. Langkah-langkah ini dilakukan berulang kali sampai agen mampu menemukan tindakan terbaik untuk setiap kondisi lingkungan.
Nah, selanjutnya ada metrik performa metode pembelajaran AI. Metrik performa yang pertama yaitu supervised learning. Nah, di dalam metrik performa supervised learning ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu akurasi, di mana akurasi ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji. Artinya, akurasi ini adalah mengukur ketepatan model secara keseluruhan. Kemudian poin yang kedua yaitu precision. Precision adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi positif yang dibuat oleh model. Precision fokus pada kualitas hasil prediksi positif. Poin yang ketiga yaitu recall. Recall adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif yang sebenarnya. Recall ini berfokus pada kelengkapan deteksi data positif. Nah, metrik yang kedua yaitu metrik performa unsupervised learning. Di dalam metrik performa unsupervised learning ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu Silhouette score. Silhouette score adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering, yaitu seberapa baik suatu data ditempatkan dalam kelompok atau klaster yang sesuai. Silhouette score menilai kedekatan data dengan klasternya sendiri dan jarak data dengan klaster lain. Kemudian poin yang kedua yaitu Davis Boulding Index atau disingkat DBI. DBI ini adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering berdasarkan kemiripan antar klaster. DBI ini mengukur yang pertama seberapa kompak data dalam satu klaster, kemudian seberapa terpisah antar klaster. Metrik yang ketiga yaitu metrik performa reinforcement learning. Adapun poin yang terdapat dalam metrik performa ini yaitu terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu cumulative reward. Cumulative reward ini adalah total reward yang diperoleh oleh agen selama proses pembelajaran atau dalam satu episode. Nah, metrik ini menunjukkan seberapa baik agen mencapai tujuannya secara keseluruhan. Kemudian poin yang kedua yaitu average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agen dalam jangka waktu atau jumlah langkah tertentu, di mana metrik ini digunakan untuk melihat konsistensi performa agen.